Banyak dewa dan iblis diam-diam cemburu, dan dalam beberapa tahun, saya khawatir dewa pedang bawahan ini benar-benar akan tumbuh menjadi jenderal di bawah Kaisar Ke. Bahkan menghitung beberapa pertempuran sejak masuknya Feng Tianxing ke dunia, tidak satu pun dari mereka adalah masalah sepele, dan bahkan menyebabkan banyak fluktuasi di Kaisar Surga setiap saat, dan setiap kali, terlepas dari bahayanya. Jenderal pedang sihir ini tampak seperti surga akan membantu sang jenderal, mengubah bahaya menjadi orang barbar, bertarung. Kerja bagus. Dewa pedang bawaan ini sudah memiliki gaya seorang jenderal. Namun, alih-alih dikejutkan oleh ruang dan waktu Dawei, Dewa Mantian dan Iblis lebih marah, dan amarah menjadi tersinggung. Feng Tianxing, apakah kamu berani membela umat manusia? Apa kau mengajari ras manusia ini untuk mengatakannya? Ras manusia adalah binatang buas, berani bicara tentang pernikahan denganku dan dewa-dewa lain, kau akan mati. Melihat itu, ada banyak ras yang biasanya memiliki hubungan normal dengan suku Manhua, bahkan memiliki sedikit dendam, dan mereka bersatu dengan mereka saat ini. Karena di mata mereka, keluhan antara para dewa dan iblis jauh lebih tidak menjengkelkan daripada ras manusia yang berani berbalik, keberanian untuk berdiri tegak dan tingkat penglihatan mereka. Melihatnya, para dewa dan iblis di seluruh langit, kecuali istana Kaisar Ke dan beberapa sekutunya, semua dewa itu dingin dan ganas, dan murid-murid iblis itu ganas, sehingga kepercayaan diri Kongwu yang baru muncul tidak bisa membantu tetapi menjadi ketakutan. Ini adalah situasi ras manusia hari ini. Menutupi istana Kaisar Ke adalah satu hal, tetapi masih merupakan hewan murahan di mata para dewa dan iblis dari tempat di mana istana Kaisar Ke tidak dapat dilindungi. Men Qianmei semakin menggertakkan giginya dengan kebencian, dan bahkan mulutnya berubah menjadi gigi ajaib yang tajam. Tidak ada pesona yang biasa, manusia, hewan murahan. Wah, beranikah kamu masih menerima aku sebagai selir? Ngomong-ngomong, ras manusia masih bersembunyi di balik istana kekaisaran. Jika kamu berani berdiri di depanmu, kamu akan menumpahkan darah ras manusia kamu. Qin Yichen tersenyum. Jangan khawatir tentang di mana Anda berdiri, saya berdiri di depannya. Itu cukup untuk membunuh Anda. Bunuh aku. Kalau begitu coba. Siapa yang takut pada siapa? Feng Jiuman dan Tritosat Savage juga marah. Masing-masing bersiap-siap. Dengan galak. Wanita kecil. Sayang sekali kamu tidak makan dengan baik. Atau kakek harus merobekmu. Dewa dari klan Manhua adalah bunga ajaib. Dan itu bukanlah keberadaan yang bergizi. Di mata Feng Jiuman, tidak sebaik dewa dan setan lainnya. Dewa dan pedang iblis ada di seluruh langit, tetapi di hadapan 3.000 orang biadab ini, adalah salah untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut. Hanya Men Qianmei dan murid iblis wanita dingin yang telah mengunci niat membunuh mereka ke Qin Yichen. Namun, pada saat ini, saya melihat sisi lain alam semesta, dan datang kepada para dewa. Kapal dewa itu perkasa dan kuat, dan ketika Anda melihatnya, ada kapal tulang yang penuh dengan setan, dan monster ganas yang cukup besar untuk mengaduk bintang saat berenang. Alam semesta kuno. Qin Yichen mendongak dan melihat bahwa ada juga dewa dan setan di alam semesta kuno. Meskipun mereka tidak sebagus monster, mereka tidak lemah. Meskipun mereka tidak bisa disebut kaisar, latar belakang mereka tidak kalah dengan kaisar. Tetapi sebagai penguasa alam semesta kuno, pengadilan surgawi klan iblis dapat digambarkan sebagai iblis yang membubung ke langit. 3 dewa yang dipimpin olehnya tampaknya diseret oleh gagak emas, dan matahari adalah energi dari perahu dewa untuk membelah dunia. 3 dewa. Bendera pertempuran berkibar. 2 di antaranya memiliki dewa hitam bercokol. Sayap hitam dewa menyebar, seolah-olah bertarung melawan langit dan bumi. Dan di bawah sayap para dewa, merangkul penampilan agung alam semesta. Kapal perang lainnya menggunakan matahari sebagai lambang benderanya. Matahari seolah mengandung seorang dewi. Matahari memelihara segala sesuatu, menghangatkan segala sesuatu, melahirkan segala sesuatu, dan membuat segala sesuatu menyerah dan dikagumi. Ini adalah 3 kemampuan hebat dari monster Rache. Qin Yichen diam-diam terkejut. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis dari klan Iblis kuno surga diubah oleh matahari ketika langit dan bumi pertama kali dibuka. Matahari mengubah gagak emas, dan gagak emas memecahkan langit dan memantulkan bumi. Tidak hanya 3 kaisar surgawi, tetapi juga bulan yang cerah terbit, cahaya bulan yang bodoh dan lembut, dan dewi yang tersembunyi di bawah sinar bulan bahkan lebih cantik dari apapun. Tidak peduli seberapa arogan para dewa dan iblis, mereka tidak berani hati menghujat sekecil apapun. Kali ini, Qin Yichen dapat dianggap mempelajari dasar alam semesta kuno, dan dia benar-benar tidak kehilangan kaisar surga. Selama tur pasar Jalan Lik, semua kapal ilahi kekaisaran surga kaisar berlari kencang dan berkumpul di sini. Tetapi surga iblis kuno tidak kalah. Selain hari gagak emas berkepala, ada juga ular piton hitam dan diam. Ular piton itu berputar dan memicu banjir yang dahsyat. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika melihatnya. Bukankah itu keturunan Gonggong? Tanda seru. Ada juga monster-monster ganas dengan taji tulang, yang menyerupai makhluk misterius pergi ke kegelapan,
dan dewa monster berwajah 8, dengan tubuh seperti harimau ganas, dengan 10 ekor harimau, datang dari angin, berjalan di atas angin. Inilah Wuzuwu surgawi keturunan. Ada juga dewa iblis bersisik merah. Api dari skala yang terbakar itu sepertinya tidak pernah padam sejak awal langit. Ular api bertahan di kedua telinga, dan kemanapun itu lewat, lautan api terpantul. Ada juga wajah manusia dan tubuh iblis, dengan 2 ular hijau tergantung di kedua telinganya, dan ular hijau itu muntah, sehingga Qin Yi Chen merasa beracun dan ganas, menelan para dewa dan iblis tanpa meludahi tulang. Bahkan ada lebih banyak trik bergaya setan, trik heroik, mobil hantu. Tidak heran jika Kaisar Surga mengklaim sebagai surga dan bumi ortodoks, tetapi tidak dapat membantu alam semesta kuno. Qin Yi Chen bergumam pelan ketika dia melihat keturunan alam semesta kuno berdiri di atas iblis besar dari kapal ilahi, tawa berkecamuk, dan kekuatannya yang perkasa penuh. Hahaha, bocah lelaki Kaisar Surga, kami datang. Lumayan, ada banyak dewa dan iblis di sini kali ini, cukup bagiku untuk makan lengkap. Anak-anak Luwu, Kun Peng, dan Jiu Ying, jangan berlutut dan menuntut pengadilan. Ledakan tawa liar itu bergema di seluruh dunia, membuat Qin Yi Chen terpana, bukan? Sangat marah. Dia tahu bahwa baik alam semesta kuno maupun Kaisar Surga tidak akan mematuhi siapapun. Tetapi pertemuan ini akan mengorbankan nyawa manusia, yang tidak dia duga. Melihatnya, wajah banyak kaisar di alam surga kaisar juga tenggelam, dan wajah Kun Sao muram, sekelompok kayu busuk yang keras kepala, berani sombong di depanku. Alam semesta kuno, dengung, saya tidak berani keluar karena saya menjaga sarang saya. Kali ini yang terjadi. Ku dengar kamu memiliki banyak bayi dari alam semesta kuno, dan jika kamu menyerahkannya sekarang, kamu masih dapat memiliki seluruh tubuhmu. Dapat dilihat bahwa ketika menghadapi alam semesta kuno, Kaisar Tianji akhirnya mengerti apa itu persatuan. Dewa dan iblis marah, dan bahkan dewa dan iblis menunjukkan dewa mereka. Mereka memandang dengan dingin ke seberang galaksi, dan ada perselisihan besar, jadi mereka akan bertarung. Kekuatan alam semesta kuno tidak lemah. Qin Yi Chen menyipitkan mata divine-nya, dan pertarungan antara dewa dan iblis benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia adalah dewa bawaan dan tidak menderita dendam ini. Namun, Qin Yi Chen terkejut menemukan bahwa para dewa dan iblis alam semesta kuno baik-baik saja. Tetapi sebagian besar keturunan Lik menatapnya dengan permusuhan di mata mereka. Qin Yi Chen tertegun. Sebelumnya, dia tidak bersimpati dengan ras monster kuno ini. Mengapa dia memiliki begitu banyak musuh? Mungkinkah karena artefak Kaisar Bihai? Qin Yi Chen diam-diam berkata di dalam hatinya, dan dia juga tahu dirinya sendiri bahwa sebagian besar permusuhan keturunan Lik berasal dari artefak Kaisar Bihai.